Ya. Biasanya nih yang datang konsul segala macam minta pelet, biasanya masalah mereka apa sih, Ki? Hampir 80% itu Mhm. masalahnya tuh selingkuh, Oh, diselingkuhi. diselingkuhi, Iya. oke. Jadi dia tuh diselingkuhi, misalkan dia suami istri, Mhm. suaminya selingkuh, kadang kerja apa, dia kayak kerja di luar kota atau luar negeri gitu. Tiba-tiba pulang-pulang ataupun perubahan sikap itu terlihat. Oh, Pulang-pulang ngasih surat cerai, terus cerai. ada juga yang pasangan, pacaran, tiba-tiba mulai komunikasi itu berkurang, Mhm. yang akhirnya itu diputusin. Mmm, Ya hampir seperti itu lah, rata-rata kebanyakan selingkuh. ngeri ya berarti ya? Ngeri, zaman sekarang itu ngeri banget daripada zaman dahulu. Zaman Mhm. dulu bukannya nggak ada, Heeh, tetapi nggak kecium nih gitu. oh, oke. Karena kan akses komunikasi di zaman dahulu tuh nggak segampang sekarang. Ah, Kalau iya dulu sih. kan mau nelpon pasangan yang lagi kerja, lagi apa agak susah Mhm kan. mhm. Kalau sekarang itu dimanapun nggak dibalas saja mulai moodnya berubah. Balik lagi sih ke teknik komunikasi. Dan teknik komunikasi ini berperan penting hampir 90% itu di dalam hubungan mau itu pacaran ataupun pernikahan. Gitu. Berarti zaman sekarang ini lebih dipermudah dengan adanya sosial media gitu-gitu nggak sih? Ya akhirnya perselingkuhan itu banyaknya dari sosial media Oke. ataupun cinta satu lokasi. Oh. Ya awalnya berteman, nyaman apa, cerita-cerita yang akhirnya tuh karena komunikasi di rumah ataupun komunikasi sama pacarnya nggak seintens itu akhirnya timbul rasa. Nah, Terjadilah selingkuh gitu. dari sudut pandang Gigeni sendiri nih sebagai ahli supranatural ya, Ya. untuk mengatasi itu tuh, Ki? Kalau di gua sih untuk mengatasi solusi itu harus kita lakukan pelet dulu, Mhm. habis itu dikunci syahwatnya. Kunci Karena syahwat? iya, karena Oke. itu adalah bisa dibilang sih ilmu tua ataupun ilmu okkultisme yang memang udah ada pada zaman dahulu Mhm. untuk mengikat pasangan agar tidak muncul birahi ke tempat lain ataupun ke orang lain. Kecuali Oke. sama pasangan sah atau pasangan sendiri, kayak Sendiri. pacaran gitu. Oh, oke, berarti salah satu antisipasinya ya buat buat maksudnya buat Betul. kalian-kalian nih, yang punya Heeh, pasangan ya. kerjanya di luar kota, Luar di negeri luar negeri ataupun ataupun masih pacaran mhm, tapi jarang ketemu gitu. oke, salah satunya untuk mencegah lah ya itu ya? Ya, tapi terkadang ada juga yang masalahnya itu memang benar-benar mereka masih rumah tangga, Mhm. yang kebalikannya, yang nggak laki-laki, nggak perempuan, semuanya ada. Semua itu pernah gua tangani. Mmm. Dan begitu gua tanya, akar masalahnya itu tuh macam-macam. Ada yang dari ini bukan dendam, jadi lebih ke sakit hati, ketidakpuasan yang didapatkan dari berumah tangga pada tempo lama yang Mhm. akhirnya meledak, ketemu orang yang enak diajak ngobrol, diajak ini akhirnya dia selingkuh, Oke. gitu. Nah, Komunikasi itu penting banget, Fer. sangat-sangat penting ya. Betul. Nah, gimana nih untuk proses atau metode, si kunci syahwat itu sendiri gimana tuh, Ki? Jadi, proses dan metodenya biasanya dilakukan pelet dulu, Mhm. untuk menimbulkan rasa dulu. Atau mengembalikan rasa. Mengembalikan rasanya Oke, dulu, heeh. cintanya dulu, habis itu Mhm. biasanya diproses di hari ke-7, ke-8 itu udah masuk ke proses kunci syahwat. Di Oke. mana ada satu entitas ataupun energi yang kita kirimkan ke target itu untuk mematikan birahinya ke orang lain. Yang Oh. akhirnya itu kalau ngelihat targetnya itu, apa, si peminta ini, dia tuh kayak suka, kayak berhasratnya itu cuman sama si pemintanya. Oke, berarti emang benar-benar dikunci untuk satu orang Untuk aja. satu orang, iya. Mhm. Nah, ada batasan untuk, misalkan kayak si pemintanya ini pemain nih, Iya, kayak gue mau kunci 2 orang atau 3 orang, oke. itu bisa nggak sih, Ki? Atau ada Itu batasannya gitu? itu sebenarnya bisa, Mhm, tapi kayaknya nggak adil nggak gitu adil loh, ya? ya nggak adil. Jadi kita merasa kayak nggak adil untuk melakukan satu hal yang, eee, lu emang ada dendam apa gitu loh, Mhm. kecuali emang ada track record lain di belakangnya, tapi itu tidak memanusiakan manusia jatuhnya. Oke, Mhm, berarti emang dikhususkan untuk pasangan yang benar-benar,
untuk diseriusin lah ya. Diseriusin, Iya. ya. Karena bisa jadi atas dasar kekhawatirannya, bisa jadi atas dasar emang sudah dapat bukti, bisa jadi atas dasar memang karakter wataknya dia tahu pasangannya ini atau pemain, dan banyak cerita-cerita yang sudah dapat di kupingnya ataupun ada bukti-bukti tertentu, ya itu oke-oke aja. Oke aja ya. Yang penting selama itu memang dipertanggungjawabkan sama si peminta bahwa itu atas dasar memang dia cinta, dan itu bukan sebatas itu aja, kita bakal korek lagi ataupun untuk dia konsultasi dan ada perbaikan di dirinya. Jadi jangan sampai setelah dilakukan pelet dan kunci syahwat ini, si target ini akan disia-siakan ataupun tidak dimanusiakan gitu. Jadi harus ada perbaikan. Itu tetap ada di sesi konsultasi. Konsultasi balik lagi ya. Betul. Untuk lebih jelas. Maksudnya kalau pengen tahu lebih itu bisa untuk konsultasi langsung. Betul. Ya. Nah, mungkin banyak orang juga kayak gue kan orang awam ya. Mungkin gue akan bertanya gini, ada nggak sih resikonya bagi si peminta ini terkait dengan si kunci syahwat ini? Untuk resiko sendiri sih selama ini sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Jadi lebih kayak ada kepuasan tersendiri dan timbulnya ketenangan batin dia terhadap pasangannya bahwa pasangannya udah dikunci. Kalau untuk buktinya sendiri biasanya pasti karena kan udah ada pelet, pasti ada perubahan yang signifikan yang akhirnya membuat si targetnya ini cinta, balik ke rumah, komunikasi, dan itu nanti kita akan ada treatment khusus di situ. Ya. Oke. Berarti nggak ada resikonya ya. Terus untuk pantangannya Ki? Kalau untuk pantangan sendiri kunci syahwat tuh nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang penting ada syarat tertentu nanti itu yang aku butuhkan untuk permanennya. Karena itu akan berdampak jangka panjang selamanya. Oke. Ya. Nah, balik lagi nih, pertanyaan yang banyak orang kayak sering tanyain juga kayak keyakinan si peminta nih mempengaruhi semua keberhasilan si kunci syahwat ini nggak sih? Benar. Kalau orang udah minta sesuatu ke praktisi supranatural, memang benar-benar harus yakin 100% dan ibaratnya udah dipercaya deh. Jadi kalau masih ragu-ragu, mendingan misalnya lu ragu nih minta sesuatu ke paranormal ataupun praktisi, mendingan gak usah kalau ragu. Karena itu akan mengganggu proses dan mengganggu mental kesehatan dari si peminta. Oh, itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh ke hasilnya juga seperti itu. Oke, nanti jangan lu yang gak yakin terus nggak berhasil lu nyalahin gitu ya? Betul. Jadi mendingan yakinkan dulu, lihat track record si praktisinya ini, baru gunakan jasanya. Oke. Nah, kunci syahwat sendiri nih kayak ini warisan budaya atau ilmu khusus Ki? Kalau bisa dibilang sih ini keilmuan yang sudah turun-menurun dari zaman dahulu. Makanya gue bilang tadi ini adalah ilmu okkultisme yang dimana di zaman dahulu itu kan untuk komunikasi susah. Terus kita nggak tahu nih, mungkin pasangannya kerja di luar kota, terus dia kawin lagi, tiba-tiba punya anak di sana, di sini, di mana-mana. Kan banyak itu yang terjadi di zaman dulu. Terus ada yang memang hilang, ada yang memang itu dikembalikan. Dan macam-macam metode proses ritualnya itu di setiap daerah itu beda-beda. Beda-beda ya? Ya, tapi afirmasi dari mantranya sendiri itu hampir semuanya itu sama. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan ini Ki, itu kan kita kunci syahwat ya? Iya. Untuk membukanya lagi bisa nggak Ki? Untuk dibuka lagi bisa. Bisa, dengan syarat khusus juga dengan syarat khusus. Jadi kalau misalkan lu masih pacaran, terus tiba-tiba lu tuh kayak nggak punya gairah untuk ke pasangan lain ataupun ke orang lain nih, cewek lain. Jadi itu bisa dibuka lagi. Oh bisa, berarti bukan cuma kunci ya? Ya, tetapi nggak semua orang bisa buka itu. Ada teknik khusus dan ada juga simpul yang harus kita buka dari mantra ataupun sigil yang sudah masuk ke dalam diri si target ini. Oke. Nah terakhir nih Ki, dari sudut pandang Ki gini sendiri nih sebagai praktisi supranatural ya, untuk menjaga agar hubungan energi hubungan itu baik-baik aja tuh gimana Ki?
Untuk menjaga keharmonisan hubungan itu biasanya lakukan komunikasi yang memang harus dua arah. Jadi nggak satu arah. Jadi pentingnya komunikasi setiap hari, perhatian dan saling mengerti, ataupun ada masalah sekecil apapun jangan dipendam terlalu lama. Karena terlalu lama memendam sebuah masalah di dalam diri kita ataupun unek-unek kebencian, sakit hati, itu akan membuat nanti bom waktu yang akan merugikan salah satu pihaknya. Dan bisa kedua pihak ini bisa dirugikan dari bom waktu yang selama ini akhirnya komunikasi itu penting, minimal 1 jam dalam 1 hari ada diskusi untuk perbaikan, maunya lu seperti apa, mau gua seperti apa. Gitu. Yang akhirnya kalau lu nggak setuju berarti opsi lain apa? Gitu. Jadi kalau nggak ada komunikasi, perasaan itu bisa mati. Dan banyak juga orang yang berumah tangga akhirnya berjalannya itu karena kepentingan, wah ada anak, ataupun nggak enak sama keluarga, ataupun dalam agamanya nggak boleh bercerai, akhirnya diselingkuh nih dua-duanya. Itu banyak banget kasus seperti itu. Jadi ada bentuk rumah tangga seperti harmonis, tapi ternyata di dalamnya kacau balau. Pecah ya. Makanya pentingnya komunikasi dalam hubungan rumah tangga dan pacaran, saling mengerti agar tidak terjadi overthinking. Karena masalah hidup manusia itu 80%-nya overthinking. Ada ketakutan yang terus-menerus menghantui pikirannya, yang akhirnya lambat laun itu menjadi bom waktu, dan pasti ada tindakan-tindakan yang enggak jelas. Jadi buat kalian yang masih punya pasangan, dijaga baik-baik. Jaga itu dalam artinya bukan dijagain terus, diliatin terus, dipantau, tapi dijaga kenyamanannya, mulai dari perasaannya, mulai ditimbulkan. Jadi kalau bisa jadi teman, bisa jadi keluarga, bisa jadi abang, adik, kakak, ataupun jadi, dan itu lengkap ada di diri pasangan kita. Makanya selalu evaluasi setiap hari dan merubah untuk menjadi yang lebih baik. Dan kita itu menjadi satu-satunya orang yang bisa melengkapi apa yang dibutuhkan sama pasangan. Gitu. Jadi pasangan kita nggak nyari orang lain. Siap. Thank you, Ki. Oke.